Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia channel Penerang Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang menarik sampai yang bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Merinding, pengakuan pemandi jenazah saat memandikan jenazah gadis yang tidak pernah sholat. Ini adalah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang wanita pemandi jenazah di Riyadh bernama Ummu Ahmad. Ia menuturkan, suatu hari aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mayit seorang gadis. Dengan segera aku berangkat dan begitu aku sampai rumah tersebut, mereka menghantarku masuk ke sebuah kamar di mana jenazah itu terbaring. Dengan cepat mereka menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa aku merinding melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat ke sekitarku. Ternyata semua yang aku butuhkan telah siap. Perlengkapan mandi, kapas, dan kain kafan. Dan mayat itu terbujur di kamar dan tertutup sebuah selimut. Aku mengetuk pintu kamar dan berharap ada yang membantuku untuk melakukan proses pemandian. Namun tidak ada yang menjawab. Aku pun bertawakal kepada Allah dan menyiapkan penutup mayat tersebut. Aku sungguh terkejut dengan apa yang kulihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Wajah jenazah itu terbalik, tubuhnya mengering dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenazah. Sudah banyak yang kulihat, namun tidak pernah yang seperti ini. Aku segera mengetuk pintu rumah itu. Dengan segenap tenagaku berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang kulihat. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Aku pun tertunduk berzikir, membaca bacaan zikir dan meniupkannya ke seluruh tubuhku, hingga rasa takutku mereda. Allah pun memberikan pertolongannya kepadaku, dan aku pun mulai memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuh, ia terlepas persis seperti sesuatu yang telah melembek dan membusuk. Itu sangat merepotkanku. Hingga akhirnya ketika aku selesai memandikannya, aku pun mengetuk pintu kamar itu dan memanggil-manggil mereka. Tolong bukakan pintu, aku sudah mengafani mayat kalian. Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama. Ketika mereka membuka pintu, aku segera bergegas meninggalkan rumah itu tanpa bertanya mengapa dan apa penyebab jenazah itu seperti itu. Setelah aku pulang ke rumahku, aku hanya bisa terbaring selama 3 hari akibat tindakan keluarga itu untuk mengunci pintu kamar tersebut dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Aku kemudian menghubungi seorang syekh dan menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Maka beliau mengatakan, kembalilah menemui mereka dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu dan apa yang terjadi pada putri mereka. Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Kepada mereka aku mengatakan, demi Allah, aku minta kalian menjawab 2 pertanyaanku. Pertama, mengapa kalian mengunci pintu kamar itu untukku? Dan kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian sehingga kondisinya seperti itu? Lalu mereka menjawab, kami menutup pintu itu untuk Anda karena sebelumnya kami telah memanggil 7 orang untuk memandikannya. Namun ketika mereka melihat kondisinya, mereka semua menolak untuk memandikannya. Adapun mengapa ia seperti itu? Mungkin karena hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak mau berjilbab. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu kondisinya, padahal ia belum lagi dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu bagaimana jika ia telah dimasukkan ke dalam kuburnya dan kelak saat ia berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla? Na'udzubillah min dalik.